Banyak keutamaan sholat berjamaah menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini beberapa keutamaan tersebut. 1. Lipat ganda amal, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 tingkatan. Hadis riwayat Muslim. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang yang melaksanakan sholat berjamaah dari setan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti serigala bagi kambing. Serigala menangkap kambing yang memisahkan diri dari gerombolannya dan kambing yang menyendiri. Maka janganlah kamu memisahkan diri dari jamaah, hendaklah kamu berjamaah, bersama orang banyak dan senantiasa memakmurkan masjid. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis riwayat Abu Ad-Darda, disebutkan, ada 3 orang yang berada di suatu kampung atau perkampungan Badui, tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka sungguh setan telah menguasai mereka. Maka laksanakan sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Keutamaan sholat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang sholat. Berdasarkan hadits dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat seseorang dengan 1 orang lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat seseorang bersama 2 orang lebih utama daripada sholatnya bersama 1 orang. Jika lebih banyak, maka lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat munafik, bagi orang yang melaksanakan sholat selama 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Berdasarkan hadits Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram. Maka dituliskan baginya dijauhkan dari 2 perkara, dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan. Hadis At-Tirmizi. Dalam hadis ini terdapat keutamaan ikhlas dalam sholat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makna dijauhkan dari kemunafikan dan azab neraka adalah, dilepaskan dan diselamatkan dari kedua perkara tersebut. Dijauhkan dari kemunafikan, artinya, selama di dunia ia diberi jaminan tidak melakukan perbuatan orang munafik dan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat kelak ia diberi jaminan dari azab yang menimpa orang munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kesaksian bahwa ia bukan orang munafik, karena sifat orang munafik merasa berat ketika akan melaksanakan sholat. 5. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga petang hari, berdasarkan hadis riwayat Jundub bin Abdillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. 6. Mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka ia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. 7. Balasan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. 8. Malaikat berkumpul pada sholat subuh dan sholat asyar. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian, mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asyar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagumi sholat berjamaah karena kecintaannya kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagumi sholat yang dilaksanakan secara berjamaah.
Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. 10. Menanti sholat berjamaah. Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang melaksanakan sholat, kemudian ia tetap berada di tempat sholatnya menantikan pelaksanaan sholat, maka malaikat berkata, Ya Allah, ampunilah ia, curahkanlah rahmat-Mu kepadanya. Hingga ia beranjak atau berhadas. Hadits riwayat Muslim. 11. Keutamaan saf pertama. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan diundi, pastilah mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Al-Bukhari. 12. Ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang ucapan amin yang ia ucapkan serentak dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 13. Andai manusia mengetahui apa yang ada di balik sholat berjamaah, pastilah mereka akan datang walaupun merangkak, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara melainkan diundi, mereka pasti akan melakukan undian. Andai mereka mengetahui apa yang ada di dalam takbiratul ihram, pastilah mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Andai mereka mengetahui apa yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, pastilah mereka akan datang meskipun merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.